Shalom, halo Sobat Kefas, kami dari kelompok 9 pemenang. Firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Benar demikian. Kita tahu bahwa pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa hidup berdampingan di dalam Taman Eden. Namun, hanya karena satu pelanggaran, yaitu dosa, hubungan itu terputus. Namun karena Allah begitu mengasihi manusia, sehingga dengan kurban darahnya, karya keselamatan terjadi bagi kita. Allah mencurahkan Roh Kudus di atas kita, untuk kita mau tahu bahwa dengan belajar firman Tuhan, kita akan selalu diperlengkapi untuk hidup di dalam karya keselamatan itu. Mari kita mengerjakan karya keselamatan kita dan senantiasa belajar akan firman Tuhan. Amin. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Pada hakikatnya, kita sebagai manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Terdapat dalam Roma 3 ayat 23. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus datang ke dunia ini buat saya dan buat kamu untuk menghapus dosa kita. Punya sebuah ilustrasi. Jadi, misalkan si A ini dilambangkan sebagai kertas. Si A ini suka berbohong, si A ini suka mencuri, si A ini pernah merokok, si A ini pernah membunuh orang. Semua kesalahan dia pernah lakukan. Jadi akhirnya dia seperti ini. Tapi tahukah kalian, saat si A ini bertobat, Tuhan Yesus akan mengampuni dia dan membuat dia kembali menjadi seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan kita ialah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Oleh sebab itu, kita harusnya selalu mengandalkan Dia dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Penutup dari saya terdapat dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Itu saja dari saya, and God bless us. Teman-teman, Roma pasal 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tuhan, kemarin kita manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita diciptakan supaya manusia berkuasa dan manusia sebagai bejana untuk diisi oleh Allah. Tapi sebelum Allah masuk di dalam manusia, ya manusia sudah salah memilih. Manusia mengingini keinginannya. Melalui apa kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena Adam dan Hawa ditipu oleh si musuh. Dan musuh menipu Adam dan Hawa melalui memutarbalikkan firman Tuhan. Teman-teman, hari ini kita boleh belajar bagaimana kita harus ikut ya di dalam firman Tuhan. Roh yang adalah diri Tuhan, dia juga adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah jalan kebenaran. Firman Tuhan adalah terang. Kita sebagai orang muda harus belajar bagaimana hidup menuruti firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Berani berkata tidak jika itu bukan firman Tuhan, tapi kita perlu berkata ya dan amin terhadap firman Tuhan. Puji Tuhan. Pemberontak adalah sifat si jahat. Roma pasal 13 ayat 1, tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dari firman ini kita dapat belajar agar kita memiliki hati yang taat dan terhindar dari dosa pemberontak. Kita sebagai generasi muda harus dapat melawan hal-hal buruk dan jahat dan datang di kehidupan kita dengan iman yang teguh dengan selalu berpegang pada firman Tuhan. Terkadang banyak orang yang sudah menganggap dirinya benar, sudah puas dengan apa yang ia dapatkan. Namun saat ia melihat orang lain lebih baik daripada dirinya, situlah roh jahat mulai menyelimuti dirinya. Banyak pikiran jahat yang ada dalam otaknya sehingga tidak lagi berpegang pada firman Tuhan. Bukan hanya terhadap hal jahat kita harus berpegang pada firman Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan selalu ada dalam pikiran dan perkataan kita. Haleluya, amin. Dalam Roma pasal 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Karena itu kita perlu satu hal, bahwa kita sebagai orang yang telah diselamatkan, kita perlu mengucap syukur bahwa kita telah mengenal Alkitab. Alkitab sebagai standar bagi orang Kristen. Kita sebagai bejananya perlu diisi melalui firman-Nya. Melalui firman Tuhan inilah kita perlu belajar mengatakan amin. Jika kita mengatakan amin, kita mengucapkan ya. Jika kita mengucapkan ya, berarti kita telah menjadi orang yang tidak ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Karena keraguan-keraguan itu berasal dari si iblis. Kita perlu mengaminkan supaya keraguan tersebut tidak datang ke dalam diri kita, sehingga iblis bisa dikalahkan. Terhadap firman Tuhan kita perlu belajar amin. Setiap perkataannya adalah perkataan yang mengaminkan, yang menghidupkan dan memberikan damai sejahtera. Puji Tuhan, saudara-saudara, memang kita telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun karena kasih dan karunia Kristus,
besar bagi kita seperti ada tertulis dalam kitab Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Kita telah diselamatkan bukan karena iman kita, melainkan karena kasih karunia Allah kepada kita, dan itu pemberian dari Allah sendiri. Puji Tuhan, saudara-saudari. Saat ini saya akan membawa atau sharing tentang firman Tuhan yang terambil di Roma pasal 8 ayat yang ke-6 dengan perikop hidup oleh roh. Ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin, saudara-saudari. Dengan ayat ini saya merasa bahwa saya masih hidup menurut keinginan daging. Saya masih lebih mementingkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan kehendak Tuhan. Saya lebih mementingkan HP saya, main Instagram, Facebook, WA, atau nonton YouTube. Dan itu saya masih melakukannya daripada saya membaca firman Tuhan, saya berdoa. Dan saya rasa hidup saya itu saya masih hidup menurut keinginan daging. Dan saya merasa bahwa saya masih jauh dari Tuhan. Nah, di sini Tuhan inginkan agar kita hidup menurut keinginan roh. Roh yang menuntun kita sehingga kita bisa ada waktu untuk berdoa, baca Alkitab, atau beribadah. Saudara-saudari, mari kita sama-sama hidup menurut roh. Karena hidup menurut keinginan roh akan membawa kita kepada damai sejahtera. Amin. Halo teman-teman, setelah manusia jatuh dalam dosa, seperti yang dikatakan dalam Roma 7 ayat 23, dikatakan bahwa, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara-saudari, teman-teman, inilah keadaan kita sebagai orang dosa. Ada hukum lain yang berada di dalam diri kita, yaitu hukum maut, sehingga kita tidak bisa bagi Allah. Seringkali kita berpaling dari Allah. Pikiran dan emosi kita seringkali tidak sama dengan apa yang Allah mau. Tapi puji Tuhan, karena kita sudah diselamatkan, dan keselamatan Allah itu penuh dan lengkap. Maka hari ini kondisi kita sama seperti dalam Efesus 2 ayat 8. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan, hari ini karena pemberian Allah, karena belas kasihan Allah, kita telah diselamatkan secara tuntas. Hari ini hukum maut sudah tidak lagi ada dalam kita, tapi ada hukum yang baru, yaitu yang berasal dari Kristus. Amin. Aku itu orang Kristen, tapi kenapa selalu gagal? Kenapa kita sering gagal? Karena dalam diri kita ada roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa adalah letak di mana Satan telah menyusupi kita. Di dalam diri manusia ada 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh tempat Allah berhuni. Jiwa terdapat 3 bagian, yaitu emosi, tekad, dan pikiran. Tubuh adalah bagian yang paling luar, tetapi sayang, setelah manusia jatuh, manusia kehilangan fungsi roh, dan pikiran manusia menjadi tercemar. Kolose 1 ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa yang tidak memiliki satu pun hal baik? Datang kepada Tuhan. Melalui berdoa, membaca Alkitab, kita akan memiliki hubungan yang erat dengan dirinya. Kita harus meminta Tuhan untuk memalingkan seluruh diri kita dari kuasa dosa kepada diri Tuhan. Yuk kita sama-sama terus terbuka dan datang kepadanya.